Bapak Mama, saudara-saudari, anggota SIDI semua yang hadir pada sore hari ini, semua shalom. Sekali lagi shalom. Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita dalam persiapan perjamuan kudus saat ini yaitu mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus. Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih, ternyata persiapan itu sangat penting. Persiapan itu sangat penting. Kalau persiapan itu sangat penting, maka kita tidak boleh menganggap remeh yang namanya persiapan. Kalau dalam persiapan, orang pasti mempersiapkan segala sesuatu dengan baik, supaya hasilnya itu maksimal. Kalau orang mempersiapkan segala sesuatu dengan baik, yang dia rindukan adalah hasilnya yang terbaik, bukan hasil yang tidak baik. Ada yang mengatakan bahwa orang yang gagal mempersiapkan segala sesuatu sebenarnya sedang mempersiapkan kegagalan. Jadi orang yang gagal mempersiapkan segala sesuatu sebenarnya sedang mempersiapkan kegagalan. Apa yang kita persiapkan di dalam perjamuan kudus? Bapak Mama pernah mengalami ketika ada dalam suasana pesta perjamuan kudus, lalu kemudian yang dipersiapkan itu misalnya anggur atau roti tidak cukup. Karena Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih, persiapan itu bisa harus lebih. Kalau di kampung itu tidak terasa seperti kita saat ini. Tetapi kalau di kota Bapak Mama ada yang tidak ikut persiapan perjamuan kudus, tetapi kemudian sampai di pesta perjamuan kudus mereka datang juga. Jadi kalau Bapak Mama hanya persiapkan, misalnya dia akan siapkan hanya yang datang 50 saja, sloki 50, pas. Dan tidak ada yang sisa, baik itu roti, baik itu anggur. Lalu kemudian yang tidak ikut persiapan perjamuan kudus, lalu mereka kepingin untuk hadir, tidak mungkin Bapak Mama kita usir mereka untuk ikut perjamuan kudus. Berarti Bapak Mama, kita sebagai majelis, kita sebagai diaken yang mempersiapkan segala sesuatu, Tuhan kasih kita hikmat untuk mempersiapkan lebih, jangan kurang. Tetapi ingat juga bahwa jemaat juga jangan anggap remeh bahwa persiapan itu tidak penting. Jadi saya main langsung saja, tembak langsung perjamuan kudus. Buat apa ikut persiapan perjamuan kudus? Mama, saudara-saudari yang terkasih. Tetapi persiapan itu bukan hanya persiapan fisik yang nampak atau terlihat. Itu roti, anggur. Ya, meja perjamuan juga dipersiapkan. Semua itu dipersiapkan dengan baik. Tetapi bukan hanya itu Bapak Mama, tetapi dalam bacaan nats pembimbing tadi dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 28, apa yang kita harus persiapkan? Yang kita persiapkan adalah bagaimana kita sebagai anggota SIDI harus menguji diri kita. Harus menguji hati kita apakah kita layak untuk ada dalam pesta perjamuan kudus atau tidak. Itu yang disebut dengan persiapan sebelum ada dalam perjamuan kudus. Makanya Bapak Mama, kalau orang dalam rumah tangga ada masalah atau ada hal lain yang membuat dia untuk tidak siap untuk ada dalam perjamuan kudus, dia tidak akan ikut.
Karena dalam nas pembimbing tadi 1 Korintus 11 ayat 28, kita harus menguji diri kita. Kita harus menguji hati kita. Kalau kita benar-benar sudah siap, maka baru kita ada dalam perjamuan kudus untuk makan itu roti dan anggur perjamuan kudus. Orang yang makan roti dan anggur perjamuan itu adalah orang-orang yang sudah siap diri dengan baik. Tapi kalau orang yang tidak mau memberi diri untuk makan dan minum, makan roti dan minum anggur, itu adalah orang-orang yang memang belum siap. Tetapi sampai kapan mau siap? Pertanyaan bagi kita. Terus kalau setiap tahun mereka tidak pernah ikut perjamuan kudus, tahun berikut lagi mereka juga tidak datang. Pertanyaan, sampai kapan mereka siap? Persiapan diri itu harus mulai sekarang. Jadi Bapak Mama yang terkasih, dalam teks kita sore hari ini dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 7 sampai 13. Rupanya Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih, pada saat hari raya roti tidak beragi, hari pertama dalam Paskah itu, Yesus menyuruh 2 murid di antara 12 murid itu, yaitu Petrus dan Yohanes, untuk pergi ke tempat yang mereka tidak kenal, ke tempat yang mereka sama sekali tidak tahu. Dan mereka juga tidak tahu persiapan apa saja yang sudah dilakukan di tempat itu. Bayangkan Bapak Mama, kedua murid ini Petrus dan Yohanes, mereka pergi ke tempat yang tujuan yang mereka tidak tahu itu tempat. Dan bagaimana persiapannya mereka juga tidak tahu. Otomatis Bapak Mama mereka bingung. Dan ketika Yesus suruh mereka, apa respon mereka? Respon mereka Bapak Mama, kalau kita baca dalam teks kita saat ini, ayat 9, mereka bertanya kepada Yesus. Mereka bertanya itu adalah, di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya? Di manakah engkau kehendaki supaya kami mempersiapkannya? Wajar Bapak Mama, karena mereka tidak tahu itu tempat. Dan situasinya bagaimana yang terjadi di sana, mereka tidak tahu, dan wajar mereka bertanya kepada Yesus. Dan bagi kita Bapak Mama, sama seperti kedua murid ini, yaitu Petrus dan Yohanes. Kalau seandainya kita posisikan diri kita seperti Petrus dan Yohanes, kalau kita disuruh, kita jangan langsung iya saja lalu jalan. Berarti kalau kita langsung iya dan tidak bertanya, Bapak Mama, pasti kita salah jalan. Tidak tahu tujuan mana yang kita harus tempuh. Dan memang harus bertanya. Kalau tidak tahu di mana tujuan kita berada, tujuan kita pergi, kita harus bertanya. Jadi Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ketika mereka bertanya Bapak Mama, Yesus juga memberikan respon di ayat yang ke-10. Apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya. Ini perintah yang Yesus perintahkan kepada kedua murid ini. Tapi Bapak Mama yang terkasih, kenapa mereka yang terpilih untuk pergi mempersiapkan segala sesuatu? Lalu di mana itu 10 murid-murid? Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih,
semua itu baik. 10 murid itu yang tidak terpilih untuk pergi mempersiapkan itu Paskah itu, pesta perjamuan kudus itu, mereka itu semua baik. Tetapi menurut versinya Yesus, bahwa kedua murid ini yang tepat. Pasti mereka itu taat, dan mereka akan pergi untuk mempersiapkan segala sesuatu. Dan rupanya Bapak Mama, Petrus dan Yohanes ini taat, percaya, dan bertanggung jawab dengan perintah yang Tuhan sampaikan kepada mereka. Dan mereka pergi mengikuti orang yang membawa kendi yang berisi air. Dan di ayat ke-13 di bagian akhir, lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ya. Mereka mempersiapkan Paskah. Awalnya mereka bingung, tetapi di ujung dari itu Bapak Mama, mereka sampai di tempat tujuan dengan baik, dan mereka dapat mempersiapkan segala sesuatu. Dan pada malam hari Bapak Mama, ketika mereka ada dalam pesta perjamuan kudus, hadirlah 12 murid, dan Yesus berkata kepada mereka, di antara kamu 12 murid ini, pasti ada yang mengkhianati, pasti ada yang menjual saya. Ketika mereka mendengar perkataan Yesus itu, Bapak Mama, kalau kita baca dalam versi Injil Matius pasal 26 ayat 17 sampai 19, dan Injil Markus pasal 14 ayat 12 sampai 16. Ketika mereka mendengar perkataan Yesus demikian, Bapak Mama, mereka sedih. Jadi mereka baku lihat satu dengan yang lain. Kira-kira di 12 murid ini, siapa yang sebenarnya yang jual Yesus? Siapa yang sebenarnya yang mengkhianati Yesus di antara 12 murid? Karena mereka sama-sama ada dalam pesta perjamuan kudus. Rupanya Bapak Mama, saudara-saudari, di antara murid itu, yang menjual Yesus adalah Yudas. Tetapi Bapak Mama, Yudas juga dia berkomentar. Ya, kalau kita baca di versi Injil Matius dan versi Injil Markus, dia bilang, saya tidak. Ya. Dia sendiri yang mengatakan bahwa dia tidak, Bapak Mama. Artinya bahwa dia mau membela dirinya, bahwa dia tidak akan melakukan. Tetapi dari perkataannya Bapak Mama, dia sedang membungkus kejahatan di dalam dirinya. Dia membungkus kejahatan di dalam dirinya. Padahal dia berpikir bahwa Yesus tidak mengetahui apa yang sedang dia rancangkan dalam diri. Dia sedang membungkus kejahatan dalam dirinya. Maka Yesus mengatakan bahwa engkau sendiri yang mengatakannya. Jadi Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita ada dalam posisi sama seperti Yudas, dalam nas pembimbing mengingatkan kita bahwa kita harus mengoreksi diri kita sebelum ada dalam pesta perjamuan kudus. Jika dalam hati kita Bapak Mama, kita sedang membungkus iri hati, dendam terhadap sesama kita Bapak Mama, koreksilah dirimu, perbaharuilah dirimu sebelum ada dalam pesta perjamuan kudus. Dan ingatlah Bapak Mama, baik saya, majelis, dan jemaat, doakanlah anggur dan roti yang kita akan menikmati pada besok dalam perjamuan kudus.
dalam kesempatan untuk kita dalam persiapan perjamuan kudus. Doakanlah diri kita. Doakanlah anggur dan roti yang kita akan sama-sama duduk dan menikmati. Ingatlah Bap Mama, sebelum Yesus ada dalam penderitaan, terlebih dahulu Yesus memberitahukan kepada murid-murid bahwa akan ada dalam penderitaan. Kenapa Yesus memberitahukan kepada murid-murid tentang penderitaan yang ia akan jalani? Supaya apa? Murid-murid itu harus mempersiapkan diri mereka. Mereka harus mempersiapkan diri mereka untuk menerima kenyataan bahwa Yesus akan ada dalam Via Dolorosa. Yesus ada dalam penderitaan, ada dalam penyaliban, bahkan dalam kematian. Untuk itu Bap Mama, saudara-saudariku yang terkasih, siapkanlah dirimu dengan baik. Pikirlah dalam hatimu sebelum ada dalam perjamuan kudus. Percaya akan janji Tuhan. Kalau Tuhan yang perintahkan kepadamu, jangan ragu dengan perintah Tuhan. Petrus dan Yohanes sama sekali tidak meragukan tentang perintah Tuhan. Mereka pergi untuk mempersiapkan segala sesuatu. Dan segala sesuatu itu ada karena ada hikmat yang Tuhan kasih kepada mereka. Selamat mempersiapkan diri untuk ada dalam pesta perjamuan kudus. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.